Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati guru kita bersama Ustaz Husin bin Hanif Al-Attas, dan guru kita juga yang hadiri acara alhamdulillah Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas. Jazakumullahu khairan jaza sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini memberikan ilmu untuk kita semua. Kita doakan supaya guru-guru kita Allah Subhanahu wa taala lindungi kesehatannya, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manfaat daripada ilmu-ilmu yang disebarkan oleh mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian, seperti biasa hari Jumat malam kita sesinya tanya jawab. Nggak usah takut, nggak usah malu, nggak bakal di apa-apain. Tanya aja sepuasnya kalian, sebebasnya. Tanya apa yang ada di benak kalian tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang Islam. Silahkan. Tapi sebelumnya alangkah baiknya supaya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayahnya, Allah bukakan pintu rahmatnya, Allah turunkan kasih sayangnya untuk kita semua. Alangkah baiknya kita buka dulu berwasilah dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini lemes banget ini pada nih. Ngantuk? Lapar? Iya lapar. Udah makan apa belum? Belum. Hari ini kita selesaikan cepat. Mau? Begitu azan Isya kita selesai, insya Allah. Tapi kita harus semangat dengan waktu yang singkat ini. Siap? Kalau saya bilang kaifalukum, jawabnya salah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Nanti bi khair itu kalau ketemu orang Arab, kaifalukum, alhamdulillah bi khair. Tapi di sini jawabnya alhamdulillah, subhanallah, Allahu. 1 2 3, kaifalukum. Alhamdulillah, subhanallah. Pakai gerakan tangan. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Siap? 1 2 3, kaifa halukum? Alhamdulillah, subhanallah. Masih lemas tapi insyaallah mudah-mudahan hatinya membara-bara ingin bertanya insyaallah. Silahkan untuk pertanyaan pertama. Silahkan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Tat? Boleh. Apa benar yang kita yang depannya nama dari kata Muhammad itu di neraka nggak disiksa? Yang punya nama depan Muhammad nggak disiksa di neraka, apakah itu benar Ustaz? Sebentar, 3, oke. 1. Yang kedua, Vito, silakan Vito. Wih, ini Vito paling semangat. Apa Ustaz? Oh, yang depan 1, oke. Habis Vito. Masya Allah. Vito ini kayaknya tiap sesi nanya dia, Masya Allah. Takbir buat Vito. Keren Vito. Ayo silakan Vito. Tes. Oke. Ustaz, nyata. Iya. Zaman Nabi Adam dan zaman dinosaurus duluan mana? Zaman siapa? Nabi Adam. Sama dinosaurus duluan mana? Oke, terima kasih Vito. Berikutnya yang depan, ya silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Pernah dengar kalau misalnya pakai parfum alkohol tuh nggak boleh sholat gitu. Kalau misalnya pakai parfum alkohol, itu benar nggak, Tat? Kalau parfum pakai alkohol nggak boleh sholat, benar apa enggak? Ustaz, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa langsung mengucapkan salam kepada Rasulullah.
Kira-kira salam kita ada yang menjawab nggak? Ada yang menjawab nggak? Salam kita dengan sendirinya mendapatkan jawaban ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Begitu juga di saat kita mengucapkan salam pada sesama kita. Walaupun Rasulullah telah kembali ke sisi Allah, tapi beliau tetap hadir bersama kita dengan tuntunan dan ajarannya. Dalam salat kita mengatakan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Perlu di hati kita menghadirkan beliau sebagai sosok imam, rasul, suri tauladan bagi kita semua. Agar kita tidak menjadikan selain beliau sebagai apa? Tauladan kita, seperti yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Dia menganggap sebagai seorang muslim tapi ketauladannya justru dari orang-orang di luar Islam. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah seorang kalau bernama Muhammad akan aman dari azab api neraka? Apabila nama dan isinya sama, insya Allah akan selamat dari azab api neraka. Tapi kalau namanya berbeda dengan isinya, sama dengan di luar botol madu tapi dalamnya khamr, kira-kira nama mengubah nggak isinya? Kalau di luar namanya madu tapi isinya khamr, maka tidak akan merubah esensi dari khamr tersebut. Begitu juga walaupun bernama Muhammad, tapi kalau perilakunya, cara hidupnya tidak mengikuti Nabi kita, malah melakukan berbagai macam kejahatan, maka orang semacam ini kalau tidak bertaubat tidak akan selamat di hari akhir nanti. Jadi sayang sekali kalau orang bernama Muhammad tapi perilakunya tidak mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada para ikhwan yang diberikan nama yang mulia, coba berusaha untuk apa? Untuk menjadi motivasi yang baik buat dirinya, untuk mencontoh orang-orang yang memiliki nama tersebut sebelum kita. Oleh karena itu diberikan nama-nama Nabi atau nama yang Allah cintai juga menggunakan hamba seperti Abdullah ya. Menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Jangan kita berikan nama-nama yang buruk buat anak kita atau nama yang menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Pertanyaan kedua, pertanyaan Fatul. Apakah Nabi Adam sebelum masa-masa dinosaurus, apakah setelahnya? Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, ya, kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bumi kita, ya, memang telah siap untuk dihuni oleh manusia. Dengan sendirinya sebelum Nabi Adam, Allah telah siapkan bumi ini dengan berbagai macam persiapan, ya, dari hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya. Oleh karena itu Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan tempatkan di bumi, berarti buminya sudah ada, ya, dan buminya siap untuk apa? Untuk persyaratan hidup bagi manusia. Karena planet-planet yang lain tidak sesuai. Seperti planet Mars sebagai contoh, tidak memiliki atmosfer, tidak terdapat air, ya. Dia tidak layak untuk kehidupan manusia. Nah, Allah menentukan bumi sebagai tempat kediaman kita untuk beberapa saat. Kemudian buminya akan dihancurkan, langit kita juga akan dihancurkan, berganti dengan bumi yang baru yang disiapkan untuk kehidupan yang kekal. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ketika hari tersebut bumi dan langit telah digantikan dengan yang lain. Gigi kita yang tumbuh bersama apa? Bersama kelahiran kita, ya, itu merupakan gigi yang dipersiapkan hanya untuk beberapa saat. Setelah jatuh berganti dengan gigi yang memang disiapkan untuk apa? Untuk persiapan yang lebih panjang. Nah, bumi hanya beberapa saat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan kita. Berarti kalau anak-anak diberikan usia 100 tahun, hanya berapa? Hanya 10% atau 1/10 dari kehidupan kita di akhirat. Betul tidak? Hari-hari akhirat tiada akhir. Sedangkan kehidupan kita di bumi hanya 1/10 dari satu hari akhirat. Nah, kira-kira rugi nggak orang yang mengutamakan dunia untuk
untuk dunianya meninggalkan akhiratnya. Jelas-jelasan merupakan kerugian. Kemudian jawaban yang ketiga. Seorang bertanya tadi, alkohol, kalau minyak wangi mengandung alkohol, kira-kira najis apa tidak? Gitu kan? Ya. Kemudian kalau seorang menggunakan katakan alkohol untuk membersihkan tangannya seperti pada masa-masa Covid, kira-kira najis apa tidak? Betul enggak? Bisa nggak orang sholat ya sehabis membersihkan tangannya dengan pembersih alkohol? Saya mau tanya, Allah mengharamkan khamr, alasannya apa? Memabukkan. Oleh karena itu kata khamara dalam bahasa Arab artinya menutupi. Yang ditutupi adalah akal manusia. Khimar dalam bahasa Arab penutup kepala, kerudung. Kalau khamr ya, yang menutupi apa? Akal kita. Jadi yang diharamkan dari khamr sebetulnya penyalahgunaannya. Penyalahgunaannya. Oleh karena itu Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Khamr termasuk judi, termasuk ansab ya. Termasuk apa? Batu-batu, tonggak-tonggak yang disucikan, di mana mereka melakukan persembahan di tempat tersebut seperti yang dilakukan oleh orang kaum musyrikin. Begitu juga azlam, panah yang digunakan untuk berjudi, semuanya merupakan rijis. Saya mau tanya, kalau orang pegang alat judi najis nggak? Najis nggak? Tidak najis, betul nggak? Karena apa? Karena yang najis adalah amal perbuatan tersebut berjudinya. Begitu juga azlam, panah yang digunakan untuk undian dan judian, najis nggak kalau dipegang? Tidak. Alkohol juga sebetulnya yang diharamkan penyalahgunaannya. Penyalahgunaannya. Jadi kalau kita minum haram hukumnya. Seperti lem Aibon digunakan untuk lem, najis nggak? Tapi kalau digunakan untuk lemming, untuk orang mabuk, haram hukumnya. Paku kalau digunakan memaku rumah kita, boleh nggak? Kalau dimakan, itu penyalahgunaannya. Oleh karena itu minyak wangi ya, yang mengandung alkohol tidak menjadi soal. Jangan diminum. Jangan diminum. Kalau diminum baru kita terjerumus dalam larangan Allah. Tapi kalau orang menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol atau menggunakan pembersih tangan menggunakan alkohol, tidak menjadi soal sama sekali. Tidak menjadi soal. Nah, orang rupanya mengatakan rijsum min amali syaitan, dianggap bendanya najis secara dzati. Tidak. Bendanya sendiri bersih. Cuma kita minum minuman keras yang menutupi akal kita atau kita katakan berjudi ya, itu merupakan perbuatan-perbuatan kotor. Tapi bendanya sendiri kalau kita pegang tidak harus cuci tangan. Wallahu a'lam. Tafadhol, silakan berikutnya. 1 Hasbin, 2 yang biru. Siapa nama kamu? Siapa? Iqbal. Lagi. Iya. Dipa. Ya, Hasbin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam ada kaumnya yang memang menyembah selain Allah, menyembah patung, salah satunya ayahnya Nabi Ibrahim. Pertanyaan saya, apakah itu ayahnya Nabi Ibrahim yang sebenarnya? Dan jikalau itu ayahnya Nabi Ibrahim, sepatas apakah dia masuk neraka atas perbuatan tersebut? Terima kasih. Dipa, baru kamu ya. Ini kan Ustaz, izin bertanya, orang Islam itu kan dijamin masuk surga itu, Ustaz. Nah, biar keras sedikit. cek. Nah, tapi kalau ada orang Islam aku dia Islam nih, tapi dia nggak pernah sholat, Ustaz. Terus dia malah deketin apa yang Allah larang itu. Nah, gimana, Ustaz? Baik. Satu lagi. Kamu siapa? Izzat. Kelas 7 ya? Kelas 8 Izzat, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, pasti kan kita di dunia ini pernah dizolimin sama orang. Nah, biasanya orang-orang tuh bilang ikhlasin aja. Tapi kan untuk ikhlas itu kan gak gampang Ustaz. Saya pengen nanya Ustaz, gimana caranya bisa ikhlas dan apa doanya? Mungkin ada doanya. Baik. Tiga kan? Dalam nih pertanyaannya dalam sepertinya.
Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Ya, di dalam Al-Quran diceritakan nama disebut ya Aba, ya abaknya Nabi Ibrahim, ya Abihi Azar. Azar itu disebut abaknya Nabi Ibrahim. Dia penyembah patung dan juga pembuat patung. Jadi bukan hanya penyembah tapi pembuat patung, sehingga ditentang oleh Nabi Allah Ibrahim. Ya. Ma hadhihi tamathilul ladzi antum laha akifun. Ya, karena sudah dinasehati oleh Nabi Allah Ibrahim, sudah didakwahi oleh Nabi Ibrahim, tapi tetap tidak mau meninggalkan penyembahan berhala, ya. Bahkan Nabi Ibrahim diusir, ya seperti itu. Maka ya tentu Azar ini tidak selamat, ya. Lalu apakah Azar ini ayah Nabi Ibrahim atau pamannya? Ya. Nah ini banyak ulama mengatakan itu adalah pamannya, bukan ayah kandungnya. Karena apa? Karena dalam bahasa Arab kata ab itu bisa berarti bapak kandung, bisa berarti kakek, bisa juga berarti paman. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Ya, nah itu jadi kami menyembah ilahaka, Tuhan kamu, yaitu Ibrahim, Tuhan menyembah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu atau ayah-ayahmu, ya, yaitu Ibrahim, Ishak, Ismail, ya, dan Yakub. Itu adalah firman Allah menunjukkan bahwasanya disebutkan di sini wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Itu dalam surah Yusuf ayat 38, ya. Jadi aku mengikuti millah dari abai, aba dari abun, ya. Bapak-bapakku di sini sebutkan Ibrahim, Ishak, Yakub, ya. Oh ini di sini nggak disebutkan Ismail. Yang tadi di Ismail disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Nah, dalam surah Al-Baqarah disebutkan ilaha abani, nah, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, ya. Ilahi abaika Ibrahim. Jadi disebutkan di sana. Jadi menyebutkan bapak-bapak kamu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Padahal Nabi Ismail kan anaknya Nabi Ibrahim juga. Padahal Nabi Yakub ini bin Ishak bin Ibrahim. Ya, Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, harusnya gitu. Tapi termasuk aba di sini Ismail disebutkan. Padahal itu jatuhnya kan paman, gitu kan. Paman disebut juga ab. Jadi kata ab ini menyangkut bapak kandung, bisa juga kakek, bisa juga paman. Nah, kenapa Azar di sini bukan bapak kandung dari Nabi Allah Ibrahim?
Ini ada di dalam ayat Quran juga diterangkan. Nabi Ibrahim setelah di Mekah, artinya sudah meninggal. Azar sudah meninggal tentunya. Nabi Ibrahim itu mendoakan, kan mendoakan kepada orang yang kafir nggak boleh, dilarang. Ya Rasulullah pun dilarang mendoakan orang yang kafir. Nah Nabi Ibrahim tapi mendoakan kedua orang tuanya. Ya, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan. Ya Allah, ini ketika di Mekah ini sudah setelah membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku." Nah, kalau Azar termasuk, Azar sebenarnya adalah orang tua Nabi Ibrahim, tentu Nabi Ibrahim nggak boleh, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendoakannya. Kalau mendoakan misalnya masih hidup, doakan dapat hidayah, itu nggak bagus, itu boleh ya. Tapi kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir, nggak boleh didoakan seperti itu. Artinya nggak akan berguna lah seperti itu. Ya, tapi kok di sini dalam Al-Quran Allah sebutkan Nabi Ibrahim mendoakan kedua orang tuanya. Berarti Azar bukan orang tuanya, ya. Orang tuanya lah lain. Ini disebut kalau nggak salah Tarah namanya seperti itu. Nah ini hujah dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Azar bukan orang tua kandung Nabi Ibrahim, tapi pamannya. Tapi Nabi Ibrahim begitu sayang kepada pamannya, pengen pamannya ini masuk ke dalam Islam, menyembah Allah dan meninggalkan berhala, tapi ya pamannya ini tidak mau. Wallahu a'lam. Sedikit saya tambahkan ya. Orang-orang di Mesir itu kalau manggil ami pamannya, apalagi yang membesarkan, dia bilang abi. Juga di Indonesia digunakan hal tersebut. Anak memanggil amiknya mengatakan abi. Begitu juga memanggil gurunya juga abi. Di sini ubuwah, ya, kebapaan di sini karena mengasuh, karena mendidik, karena merawat, atas jasa-jasa ini dia panggil abi. Kata ummi juga sering digunakan bukan untuk ibu kandung. Contohnya, dia panggil ibu yang merawat dia ummi, seperti Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dia menguburkan ibu yang membesarkan merawatnya, dia mengatakan ummi ba'da ummi. Ini ibuku setelah ibuku. Yaitu Fatimah bintu Asad, istri dari Abu Thalib alaihi wassalatu wassalam, yang merawat Nabi ya, setelah kakeknya meninggal dunia. Dia memanggilnya juga ummi. Jadi kalau untuk bapak biologis menggunakan kata walid, karena yang menyebabkan kelahiran dia. Kalau ibu walidah itu namanya ibu biolog. Tapi kalau ab bisa berlaku untuk bapak kandung, bisa berlaku juga untuk paman, bisa berlaku juga untuk kakek, bisa berlaku juga untuk ayah angkat atau guru yang membesarkan dia. Kata juga begitu. Kata juga begitu. Nah kemudian Nabi Ibrahim seperti yang tadi dikatakan, dia berdoa ya setelah menyelesaikan Ka'bah, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dalam surat Ibrahim, wahai Tuhan kami, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua yang melahirkan aku. Tapi kalau ya, tidak menunjukkan secara pasti bahwa itu merupakan bapak biologis. Jelaskan dalam masalah ini ya. Jadi pemakaian kata ab dalam bahasa Arab ya, itu sering digunakan bukan untuk bapak biologis. Maka atas dasar ini menurut pandangan sebagian ulama bahwa Azar bukan ayah biologis Ibrahim, tapi dia merupakan orang yang membesarkan Ibrahim. Dan ini lebih layak bagi Nabi kita Muhammad SAW hingga Nabi berpindah-pindah dari sulbi orang-orang yang beriman dan suci, yang tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala lahirkan nabi-nabi dan rasul-rasulnya yang mulia. Wallahu a'lam. Itu tadi yang itu Nabi yang menyebutkan Ismail itu Al-Baqarah 133 ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahidah wa nahnu lahu muslimun. Jadi tadi berkaitan dengan masalah ikhlas ya. Iya. Yang kedua.
seorang Islam pasti masuk surga. Bagaimana dengan orang Islam yang tidak mengerjakan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Seorang bisa saja menyatakan dia seorang Islam, seorang Muslim, ya. Tapi ini hanya pernyataan. Ya, orang munafik pun mengatakan demikian. Kami beriman, kami seorang Muslim, seperti itu. Bahkan bersyahadat di hadapan Nabi lagi. Allah Subhanahu wa taala terangkan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada engkau orang-orang munafik, mereka akan mengatakan, ya, nashhadu annaka rasulullah, ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Sungguhnya engkau adalah Rasulullah. Jadi orang munafik ini bersyahadat, menyatakan dia seorang Muslim. Ya. Bahkan kalau sholat juga kadang ikut, tapi di hatinya tidak ada keimanan. Ya, hanya pura-pura. Hanya tujuannya adalah bagaimana supaya dia diakui sebagai seorang Muslim. Nanti ketika jaya Islam dia ikut seperti itu, terbawa. Atau ketika kaum muslimin dapat ghanimah dia juga dapat seperti itu. Nah, ini artinya keislamannya palsu. Keislaman itu adalah memang sesuatu, syahadat itu seorang menyatakan dia Muslim secara zahir bagi kita, kita akui dia sebagai Muslim. Tapi Allah yang mengetahui yang batin atau hati setiap manusia, Allah lah yang akan menilainya. Nah, kita bisa melihat seorang itu benar-benar beriman, ya, dan dia Muslim benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan melaksanakan sholat. Kalau dia nggak sholat, ya, walaupun dia bilang dia orang Islam, ya, belum tentu dia akan selamat. Dia nggak bisa selamat nanti. Bahkan, ya, Rasulullah kan bilang, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya berarti dia telah mendirikan agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkannya dia menghancurkan agamanya. Jadi nggak mungkin selamat, ya, seperti itu orang yang meninggalkan sholat walaupun dia tercatat sebagai seorang Muslim. Tapi secara zahir, ya, kita, ya, hubungan bermasyarakat kita bilang dia seorang Muslim. Tapi, ya, itu hanya sebagai lahiriah saja, ya. Tapi orang yang seperti ini nggak bisa kita jadikan teman dekat, nggak bisa kita jadikan orang kepercayaan seperti itu, ya. Sebab ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu bitanatan min dunikum, ya. Nah, ini jadi keislaman seorang, keimanan seorang, ya, bukan hanya pernyataan tapi harus dibuktikan dengan ketaatannya dia di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat An-Nur Allah berfirman, wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka berkata bahwa kami beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan kami taat. Tapi sewaktu diperintahkan untuk taat, ternyata mereka berpaling. Allah mengatakan bahwa sekali-kali mereka bukan orang yang beriman. Jadi kata Islam dalam bahasa Arab artinya apa? Berserah diri. Seorang Muslim artinya seorang yang berserah diri. Kalau dia mengatakan saya Muslim tapi nggak berserah diri, maka itu hanya sekedar ucapan. Pertanyaan ketiga tadi berkaitan dengan ikhlas. Berkaitan dengan yang bertanya siapa namanya?
Izzat. Apa arti izzat? Hah? Izzat biasanya menunjukkan kemuliaan. Izzatun nafsi, ya, kemuliaan. Kalau keagungan untuk Allah. Saya mau bawakan sebuah cerita. Cerita ini saya dengan sendirinya saya bawakan secara singkat saja. Anak-anak mungkin pernah mendengar kisah istri Nabi kita difitnah berzina. Pernah dengar nggak? Pernah dengar kan? Dan kisahnya dalam surat An-Nur dinamakan hadithul ifki. Itu berkecamuk berita ini di tengah-tengah masyarakat Madinah hingga Nabi dibuat pusing. Nabi nggak mungkin dong membela istrinya secara membuta, sedangkan berita begitu apa? Begitu menyebar. Akhirnya ketika suasana galau dan hampir bahkan terjadi pertikaian di antara Aus dan Khazraj, karena kebetulan yang menjadi dengkotnya adalah Abdullah bin Ubay yang berasal dari Khazraj. Akhirnya terlibat dalam fitnah ini orang yang pernah ikut dalam peperangan Badar, bahkan orang yang menjadi sepupu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang namanya Mistah bin Utsatsah, terlibat dalam menyebarkan fitnah. Akhirnya turun firman Allah dalam surat An-Nur, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi Allah sucikan Sayyidah Aisyah dari tuduhan tersebut, menjelaskan mana mungkin Nabi yang mulia berpasangan dengan wanita yang busuk. Biasanya yang busuk berpasangan dengan pria yang busuk. Pria busuk berpasangan dengan wanita yang busuk. Wanita yang baik berpasangan dengan pria baik-baik. Tidak pernah Sayyidah Aisyah menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik. Tapi tuduhan ini tidak memiliki bukti dan dasar. Sayyidah Aisyah langsung sujud bersyukur pada Allah karena dirinya terbebas dari fitnah yang keji. Nabi juga demikian. Karena ini istri Nabi, bayangkan. Yang sedih lagi adalah Abu Bakar sebagai sang ayah. Sedih gak? Putrinya, istri Rasul difitnah berzina, memalukan apa tidak? Akhirnya Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah. Mulai saat ini, saya tidak akan lagi membantu semua yang terlibat dalam fitnah. Padahal yang terlibat dalam fitnah ini kebanyakan orang yang dibantu oleh Abu Bakar. Diberikan makan, diberikan bantuan. Seperti Mistah bin Utsatsah, sepupu beliau. Terlibat juga Hasan bin Thabit, penyair Rasul. Terlibat juga orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Bayangkan coba. Nah, ini merupakan pengalaman pertama yang terjadi orang dengan mudah melontarkan fitnah. Akhirnya turun firman Allah untuk menghukum cambukan 80 kali bagi mereka yang memfitnah tanpa bukti. Nah, Abu Bakar setelah bersumpah dengan nama Allah tidak akan lagi membantu orang yang terlibat dalam fitnah, pantas enggak? Kira-kira kalau beliau marah karena putrinya difitnah berzina, memalukan enggak? Dia bilang mulai saat ini saya tidak akan membantu lagi. Kira-kira pantas enggak kalau bapak marah seperti ini? Pantas kan? Pantas, manusiawi. Artinya berat bagi beliau untuk memberikan maaf. Sakit hatinya orang yang dibesarkan, yang dibantu, tahu-tahu memfitnah putrinya. Bukan hanya sembarangan putri, tapi istri Rasul. Bagaimana muka Abu Bakar di hadapan Rasul? Turun firman Allah dalam surat An-Nur. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Jangan sekali-kali orang yang diberikan keutamaan, keluasan oleh Allah untuk tidak lagi membantu kerabat-kerabatnya yang butuh, orang-orang miskin dan orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan, lupakan. Apa kalian tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Sedangkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Bakar ketika mendengarkan tawaran, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, apa kalian tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Langsung dia mengatakan, mulai saat ini ya, saya akan menghapuskan sumpah, saya punya sumpah dengan kafarat.
membayar kafarat sumpah, ya. Kemudian dia kembalikan lagi yang pernah diberikan, ya. Bahkan lebih banyak lagi diberikan karena mengharapkan ampunan Allah. Nah, kalau seorang dizalimi atau salah satu keluarganya dizalimi, kalau dia dendam disimpan di hatinya dapat pahala nggak? Sakit hati nggak? Sakit kan? Tapi kalau dia mendapatkan janji dari Allah ampunannya atas dosanya dan juga kemuliaan di hari akhir nanti, kira-kira mudah nggak untuk melupakan marahnya? Jadi untuk membuat kita ikhlas memberikan maaf pada orang, ingat, setiap kita memberikan maaf, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Saya mau tanya, kalau kita hitung-hitungan sama orang, kira-kira untungnya berapa? Nanti di akhirat kita berhenti hitung-hitungan. Lambat nggak? Kalau Allah hitung-hitungan sama kita sebagaimana kita hitung-hitungan sama manusia, kira-kira bakal celaka nggak kita? Besar mah dosa kita kepada Allah dengan dosa orang terhadap kita. Mana yang lebih besar? Dosa kita kepada Allah banyak. Betul nggak? Tapi kalau dapat janji ampunan, bahagia nggak? Oleh karena itu orang yang beriman, yang darmawan, tidak suka berhitung terhadap siapa? Terhadap sesama manusia. Dia bahkan di samping memaafkan, dia mendoakan agar orang tersebut mendapatkan hidayah. Nah, sebagai yang terakhir, ada seorang bernama Ali Zainul Abidin yang merupakan hiasan bagi orang yang beribadah. Beliau ini Ali bin Husain bin Abi Thalib. Bin Ali bin Abi Thalib, jadi ibunya, neneknya Sayyidah Fatimah. Seorang yang dikenal sebagai orang yang ahli ibadah, berakhlak mulia dan mengajak manusia kepada makarimul akhlak. Satu hari saudara sepupunya datang kepadanya. Di depan orang maki-maki dia dengan maki-makian yang luar biasa. Beliau terima semua itu dengan lapang dada, tidak menanggapi. Padahal di depan orang. Akhirnya setelah kelar dia mengatakan, kamu sudah puas menyampaikan isi hati kamu, ada yang lain? Dia bilang tidak. Kalau gitu izinkan saya untuk bicara dengan yang lain. Jadi orang pulang dengan rasa malu karena nggak ditanggapi. Pada malam hari Imam Ali datang mengetuk pintu rumah orang tersebut. Ini orang begitu diketuk pintunya dan dia marah bukan pada tempatnya, dia merasa gemetar kan? Dia mengatakan, hawin alaik, tenangkan hati kamu. Saya datang kepada kamu cuma ingin mengatakan, kalau seandainya semua yang kamu ucapkan benar mengenai diri saya, semoga Allah ampuni dosa saya dan jazakallahu khairan. Terima kasih banyak karena engkau telah memberikan nasihat yang baik. Tapi seandainya ucapan kamu tidak benar, saya mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kamu. Dan saya juga memaafkan kamu. Akhirnya itu saudaranya yang mendengarkan hal langsung dia menangis, memeluk siapa? Dia minta maaf. Jadi kalau sifat buruk kita hadapi dengan lemah lembut, kita yang bakal beruntung. Seperti orang nanam di ladang yang subur. Jadi ingat, setiap kali kita benci semua orang atau marah semua orang, ingat rahmat Allah lebih besar. Kalau kita memaafkan, tidak akan ada ruginya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah. Alhamdulillah. Jawab azan dulu ya.